Saudara-saudari yang terkasih berkat dalam, kita pasti pernah menghadiri pesta apapun, pernah diundang dan datang, pasti berkali-kali. Tetapi kalau misalnya suatu saat kita ditanya, bagaimana kesannya dengan pesta-pesta itu? Kebanyakan dari kita pasti akan mengatakan, biasa-biasa saja. Nggak ada yang istimewa, gitu. Nggak ada sesuatu yang membuat kita itu ini beda. Padahal kan biasanya kalau pesta pasti ada makanan, ada minuman, ada hiburan menarik gitu. Tetapi biasanya kita malah menolak, malas kamu aja yang kondangan misalnya, kamu aja yang menghadiri, saya di rumah saja. Saudara-saudari yang terkasih, selama di dunia ini kita itu seringkali mewarisi pemikiran-pemikiran yang baik, tetapi perlu dikaji ulang. Salah satu contohnya ini, kita itu kan selalu dalam lingkaran begini, lahir, lalu menjadi dewasa, ada proses misalnya ada yang disunat, lalu ada yang kalau orang Katolik menerima komuni pertama, krisma, lalu mendapatkan pekerjaan, lalu lulus kuliah misalnya baru kerja, lalu menikah gitu. Ini kan berputar terus. Dan kalau kita perhatikan, pesta-pesta kita tuh hanya seputar itu saja, ya kan? Coba ada pesta yang lain apa? Kalau ada ulang tahun itu kan sebenarnya juga merayakan kelahiran, entah itu ulang tahun apapun. Ulang tahun perkawinan juga hanya mengulang, dulu saya pernah menikah. Ulang tahun imamat, membiara dan sebagainya, ya itu saja. Lalu juga mungkin ada pertanyaan begini, ada nggak sih alasan kita membuat pesta yang membuat kita itu, ini beda ini luar biasa, membuat kita itu senang, damai, sukacitanya itu sungguh gitu, nggak hanya sekedar biasalah, orang juga buat begitu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus membuka wawasan baru dan luas kepada kita. Ada sisi lain yang mau disampaikan Yesus begini, bukankah dalam pengalaman harian kita juga sering sakit hati? Kita tuh sering kali jengkel, seringkali kita tuh marah, nggak suka dengan orang, terutama mereka yang menyakiti dan merendahkan kita. Kita itu stres. Kadang-kadang mereka itu orang yang dekat dengan kita, pimpinan kita, keluarga kita, istri, anak, ada di lingkungan kita, dan ini membuat kita tertekan. Dan dalam hati pasti kita pernah berpikir begini, seandainya orang-orang ini tidak ada bersama dengan saya, pasti hidup saya itu damai, tenang begitu. Tetapi pemikiran ini tidak lalu diimbangi dengan tindakan yang baik dan benar. Maka biasanya sikap yang kita ambil adalah begini, saya lari atau saya sudah siap-siap dengan emosi, saya lawan, kalau bisa saya hancurkan, saya tampar, atau apapun yang kita buat supaya saya puas begitu. Saudara-saudari yang terkasih, satu saja yang Yesus katakan hari ini, dia mengatakan begini, dia dan seluruh isi surga akan bersuka cita jika ada satu orang berdosa yang bertobat. Artinya Yesus mengajak kita untuk berpesta-pesta yang sesungguhnya, pesta yang penuh makna, membawa damai di hati, pesta yang diadakan karena alasan orang yang menyakiti kita bertobat. Berpesta ketika kita bisa mengampuni, berpesta ketika kita misalnya bisa rukun kembali. Bisa nggak kita buat begitu? Kita buat undangan misalnya, sama seperti kalau ada pernikahan, mengundang saudara-saudari untuk pesta bersama saya, karena saya sudah bisa mengampuni dia, atau saya sudah bisa mengajak dia untuk kembali baik, atau karena anak saya sekarang menjadi baik. Buat pesta yang besar, bila perlu potong sapi banyak-banyak. Itu baru luar biasa. Ketika kita mengundang orang mungkin tampaknya lucu, tapi pasti orang mengatakan, iya, ini luar biasa. Ini soal pengampunan, soal kasih. Ini berbeda dengan pesta-pesta yang biasa. Dan saya kira ini bukan hanya membuat damai kita, tetapi Yesus mengatakan ini yang bisa menggetarkan surga itu hanya itu, ketika orang bertobat dan orang kembali kepada Allah. Dan kita juga diundang untuk membantu semakin banyak orang untuk mendapatkan sukacita dan keselamatan itu.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.